Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini kita akan membahas materi fisika, IPA Fisika SMP kelas 7 tentang kalor atau panas. Kita mempelajari tentang rumus ya. Kali ini saya mencoba dengan media yang sangat sederhana sekali. Rumus kalor kita bisa lihat seperti di sini ya. Kalor disimbolkan dengan Chi. Rumusnya Chi sama dengan M kali C kali delta T atau perubahan suhu. M adalah massa, Chi adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, delta T perubahan suhu. Ya. Jadi rumus kalor yang kalian ketahui adalah Chi sama dengan M kali C kali delta T. Saat kalian sudah menginjak SMP, untuk perkalian dalam rumus kita gunakan tanda titik. Ini artinya kali. Ya, dikalikan. Ya. Untuk kalor satuannya joule, massa benda M satuannya kilogram, kalor jenis air satuannya joule per kilogram per derajat Celcius. Untuk delta T yaitu perubahan dari T akhir kita kurangi dengan T awal. Suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Satuannya derajat Celcius. Atau bisa juga kita menggunakan rumus T0. Untuk T awalnya kita T0, T akhirnya T1. T1 dikurangi T0. Selain rumus Chi M kali C kali delta T, Chi juga bisa menggunakan rumus Chi sama dengan M kali L. Chi sama dengan M kali U. L ini apa? Lebur. Kalor lebur. U kalor uap. M tetap massa, Chi tetap kalor. Kapan kita menggunakan Chi sama dengan M kali C kali delta T atau M kali L atau M kali U? Kita lihat grafik dalam soal-soal kalor itu akan ada muncul grafik seperti yang ada di layar kalian. Jika terjadi perubahan suhu, artinya suhu awal dan suhu akhirnya berbeda. Misalnya ini minus derajat Celcius sekian ke 0, titik A ke titik B, C, D, E, dan seterusnya. Jika A ke B ini ada perbedaan suhu, perubahan suhu. Jadi kita menggunakan rumus Chi sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan B ke C suhunya stabil, tetap 0. Tidak ada perubahan suhu. Karena ini 0 berarti lebur. Air dari minus es batu menjadi cair. Artinya dia melebur. Pakai rumus M kali R. L. Massa kali lebur. Kalor lebur air. Kemudian C ke D. Dia ada perubahan suhu dari 0 ke 100 derajat Celcius. Berarti kita menggunakan rumus M kali C kali delta T. Ya. Kemudian dari 100 derajat menuju ke E. Menuju ke E. Dia tidak ada perubahan suhu, tetap 100. 100 derajat itu artinya air akan mengalami penguapan, makanya disebut kalor uap. Jadi kita menggunakan rumus M kali U. Jelas ya? Kapan kita menggunakan M kali C kali delta T? Saat terjadi perubahan suhu. Kalau dari 0 kita menggunakan M kali lebur. Jika pada uap 100, posisi 100 derajat Celcius, kita menggunakan M kali U. Oke ya, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Bisa kalian lihat soal pada pembahasannya.
Air sebanyak 3 kilo bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis airnya 4186 Joule kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Jadi saat ada soal seperti ini dalam ilmu fisika, kita mempelajarinya harus pakai rumus diketahui. Biasanya disingkat DIK. Apa aja yang diketahui dalam soal ini? Ada yang air masanya M sama dengan 3 kg. Kemudian suhu T awalnya T0 ya, 10 derajat Celcius. T akhir T1 35 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis airnya 4186 Joule kilogram derajat Celcius. Tentukan kalor. Ditanya atau di kalor. Berapa kalornya? Khi sama dengan titik-titik tanda tanya. Kemudian jawab. Kita jawab. Kita masukkan rumus. Khi sama dengan M kali C kali delta T. Di sini delta T-nya berapa? T1 dikurangi T0. T1-nya 35. Ya, salah. Dikurangi T akhirnya, T awalnya 10. Jadi 25 derajat Celcius untuk delta T-nya. Kita masukkan ke dalam rumus. M-nya berapa? 3 kg. Kita tulis. C-nya berapa? 4186 Joule kilogram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? 25 derajat Celcius. Sudah kita hitung ya. Kemudian langsung kita hitung 3 dikalikan 4000, kita kalikan kembali 25 derajat Celcius. Ketemu hasilnya 313.950 Joule. Nah, ini bisa diubah menjadi kilojoule. Kilojoule artinya dia dibagi 1000. Mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti 313,950 kilojoule. Atau jika ada pilihan gandanya tetap diminta joule, jadi jawabannya 313.950 joule. Itu untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal pembahasan yang kedua. Ada grafik seperti yang kalian lihat di gambar. Berdasarkan grafik, banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 5 kilo air dalam proses dari C ke D. Dia yang diminta C ke D. C ke D berarti ada perubahan suhu. C ke D. Berarti kita menggunakan rumus Khi kali M, Khi sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan yang pertama. Kita diketahui terlebih dahulu masanya 5 kg. Kemudian kalor jenis air C 4200 Joule kilogram derajat Celcius. T awalnya berapa? Dari C 0. T1-nya C ke D 10. Berarti kita hitung delta T-nya T1 dikurangi T0. Ya, sama dengan 10 dikurangi 0. Sama dengan 10 derajat Celcius untuk delta T-nya. Ditanya apa ini? Banyaknya kalor, berarti Khi. Jawab. Khi sama dengan M kali C kali delta T. Tinggal kita masukkan. M-nya 5 kg. C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya 10 derajat Celcius.
Jadi hasil yang kita dapatkan dari mengalihkan 5 kali 4200 dikalikan 10 yaitu 210.000 joule. Atau bisa kita ubah ke kilojoule. Kita artinya dibagi 1000. Kita buang 0,3, 210 kilojoule. Tetapi dalam pilihan gandanya sudah ketemu joule, diminta joule, berarti ya kita harus mengisi yang joule. 210.000 joule. Maaf ya. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Bila 2 kg air dipanaskan dan kalor uap air 2,27 kali 10 pangkat 6 joule kilogram, kalor jenis air 4200 joule kilogram derajat Celcius, dan tekanan udara 1 atmosfer, maka jumlah yang diperlukan untuk proses dari B ke C. B ke C tidak ada perubahan suhu, dia 100 derajat, berarti dia menggunakan 100 derajat. Berarti dia menggunakan M kali U. I sama dengan M kali U. Kita langsung diketahui ya. Diketahui. Masanya sebanyak 2 kg. Kemudian uap airnya, kalor uapnya ya, 2,27 kali 10 pangkat 6 joule per kilogram. Apa sih artinya 10 pangkat 6? Yaitu 10 yang nolnya ada 6, berarti 1 juta. 2,27 dikali 1 juta atau disingkat 10 pangkat 6 ya. Kemudian ada C 4200. Kemudian ada tekanan 1 atmosfer. Ditanyakan berapa kalor yang diperlukan, berarti mencari Hi. Kita jawab di sini ya. Jawab, karena Hi-nya B ke C lebih dari 100 derajat Celcius, berarti artinya dia merupakan uap, menguap ya. Hi sama dengan M kali U. C dan P berarti tidak kita gunakan. Ini hanya sebagai pengganggu pikiran kita ya. Cuman yang kita gunakan adalah M dan U. Joule per kilogram. Ini joule, soal yang diminta dirubah menjadi kilojoule. Kita kalikan terlebih dahulu. 2 kali 2,27 4,54 kali 10 pangkat 6 joule per kilogram. Joule ya hasilnya ya, maaf. Hasilnya joule. 4,54 kali 10 pangkat 6 joule. Kita ubah ke kilojoule. Kilojoule berarti dia harus dikurangi 3. 4,54 kali 10 pangkat 3. Artinya di sini tidak ada jawaban seperti ini. Kita ubah 4,54 kita kalikan 10 pangkat 3 berarti 1000. Nolnya ada 3. Kita hitung komanya di sini ya, mundur 3. 1 2 3. Berarti 4540 kilojoule atau kJ disingkatnya ya. Seperti itu. Jadi paham ya kapan kita menggunakan Hi sama dengan M kali U, kapan kita menggunakan Hi sama dengan M kali C kali delta T. Lanjut ke soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. Perhatikan grafik di samping. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses A ke C. A ke B berarti ke C. Jadi dia A, B, C. 2 langkah. Jika kalor jenis air 2100, kemudian kalor lebur 336.000 joule per kilogram, berapakah besar kalornya? Kita pakai rumus diketahui terlebih dahulu.
Masanya 200 gram. Yang lainnya kilogram, ini gram, berarti harus kita ubah ke kilogram terlebih dahulu. Artinya dia dibagi 1000, 0,2 kilogram yang kita gunakan. Kemudian C-nya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Leburnya 336.000 Joule per kilogram. Jadi dari A ke C, dia harus melalui proses A ke B, kemudian B ke C. Kita hitung dulu proses yang pertama. Ditanya ya, Khi. Kita jawab. Khi yang pertama, proses A ke B. Khi sama dengan A ke B ada perubahan suhu M kali C kali delta T. Kita masukkan M-nya 0,2, C-nya 2100. Delta T-nya berapa perubahan suhu? T awalnya 0, T awalnya negatif 10, T satunya 0. Jadi kita masukkan T awal T1 dikurangi T0. 0 dikurangi negatif 10. Seperti ini ya. Kita tetap masukkan 0,2 dikali 2100 dikali 0 negatif jadi 10 positif. Tinggal kita hitung, berarti jawabannya 4200 Joule. Untuk proses A ke B, kita masuk ke B ke C. Dia menggunakan rumus karena 0 M kali L. M-nya 0,2, leburnya 336.000. Ya, dihitung ketemu 67.200 Joule. Nah, jadi prosesnya dari A ke B ke C. Yang dimiliki itu kan A ke C. A ke B 4200 ditambah Joule ya. B ke C 67.200 Joule. Hasil yang didapat 71.400 Joule. Temu jawabannya C. Paham ya? Contoh soal yang terakhir. Oke, air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur 25 derajat Celcius dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori. Jika kalor jenis air 1 kalori, tentukan temperatur suhu tersebut. Kita diketahui terlebih dahulu ya. Ada massa sebanyak 100 gram. Ini gram, berarti kita tidak perlu merubah ke kilogram. Kemudian temperaturnya T awalnya 25 derajat Celcius. Kemudian energinya Khi, kalori. Kalor jenisnya 1 kalori gram derajat Celcius. Ditanya temperatur air setelah pemanasan T1 atau T akhir. T akhirnya berapa? Langsung kita jawab. Kita pakai rumus Khi sama dengan M kali C kali delta T. Delta T di sini adalah T1 yang kita cari dikurangi T0. Ya. Khi diketahui, M diketahui, C diketahui, T0 diketahui, yang T1 ini yang kita cari nilainya. Ya. Jadi kita tinggal masukkan aja. Saya buat kebalikannya ya. M kali C kali T1 dikurangi T0
sama dengan Hi, sama dengan kita balik seperti ini. Ini gunanya untuk memudahkan kalian dalam menghitung. M-nya kita masukkan 100 gram, C-nya 1 kalori gram derajat Celcius, T1 kita cari dikurangi T2 25 derajat Celcius sama dengan 1000 kalori. Setelah itu kita kalikan 100 kali 1 tetap 100, hasilnya 100. T1 dikurangi 25 sama dengan 1000. 100 kali T1 100 T1 dikurangi 100 dikalikan 25 2500 sama dengan 1000. Ya. Seperti ini. Ini pengurangan, kita pindahkan ke sana jadi penjumlahan. 100 T1 sama dengan 1000 dijumlahkan 2500. 100 T1 tetap. Ini kita jumlahkan jadi 3500. Untuk mencari T1 100 kita keluarkan, perkalian jadi pembagian 3500 dibagi 100. Ketemu, kita coret 2, kita coret 2. Ketemu 35 derajat Celcius suhu akhir, atau T1-nya 35 derajat Celcius. Oke, contoh soal sudah selesai. Semoga pembelajaran kali ini atau materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.